Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang ejaan bahasa Indonesia. Silahkan simak penjelasan berikut ini. Saya Nadila Nur Hanifah dengan NIM 320 142 2029 dari Prodi Pendidikan Geografi. Bahasa pertama di Indonesia diawali pada masa Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu kuno dengan huruf Pallawa dengan dipengaruhi bahasa Sanskerta. Dengan demikian, waktu itu belum mengenal huruf Latin. Bahasa Melayu kuno ini berkembang pada berbagai tempat di Indonesia yang disebarkan oleh pedagang-pedagang Melayu yang berkeliling di Indonesia memakai bahasa Melayu sebagai lingua franca, yakni bahasa komunikasi dalam perdagangan, pengajaran agama, serta hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dan politik. Ejaan Latin untuk bahasa Melayu mulai ditulis oleh Pigafetta dan ada beberapa tokoh lain. Lalu, ejaan ini ditetapkan oleh Van Ophuijsen pada tahun 1901. Keinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophuijsen terdengar dalam Kongres Bahasa Indonesia I tahun 1938 di Solo, yang 9 tahun kemudian terwujud dalam sebuah putusan Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 15 April 1947 tentang perubahan ejaan baru. Penggunaan ejaan 1947 ini yang lebih dikenal sebagai ejaan Suwandi atau ejaan Republik, sebenarnya memancing reaksi yang muncul setelah pemulihan kedaulatan pada tahun 1949. Reaksi ini kemudian melahirkan ide untuk mengadakan perubahan ejaan lagi dengan berbagai pertimbangan mengenai sejumlah kekurangan. Gagasan mengenai perubahan ejaan itu muncul dengan nyata dalam Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tahun 1954. Waktu itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Mr. Muhyamin. Keputusan Kongres ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah, yang menghasilkan konsep sistem ejaan yang disebut ejaan pembaharuan. Namun, ejaan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya beberapa huruf baru yang tidak praktis, yang dapat memengaruhi perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Terilhami oleh Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tahun 1954, diadakan pula Kongres Bahasa Indonesia di Singapura pada tahun 1956 yang menghasilkan suatu resolusi untuk menyatukan ejaan bahasa Melayu di Semenanjung Melayu dengan ejaan bahasa Indonesia di Indonesia. Perkembangan selanjutnya dihasilkan suatu konsep ejaan bersama yang diberi nama ejaan Melindo atau ejaan Melayu Indonesia. Namun, rencana untuk meresmikan ejaan ini pada tahun 1962 mengalami kegagalan karena adanya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia beberapa tahun kemudian. Pada tahun 1966, Lembaga Bahasa Indonesia dan Kesusastraan atau LBK membentuk sebuah panitia yang diketahui oleh Anton M. Moeliono dan mengusulkan konsep baru sebagai ganti konsep Melindo. Pada tahun 1972, setelah melalui beberapa kali seminar,
Akhirnya, konsep LPK menjadi konsep bersama Indonesia-Malaysia yang seterusnya menjadi sistem ejaan baru yang disebut ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kalau kita beranalogi dengan ejaan Van Ophuijsen dan ejaan Sowandi, EYD dapat disebut ejaan Masyuri. Karena pada waktu itu, Masyuri sebagai Menteri Kebudayaan memperjuangkan EYD sampai diresmikan oleh Presiden. Kesimpulannya, ada 4 ejaan yang sudah diresmikan pemakaiannya, yaitu yang pertama, ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901, kedua, ejaan Sowandi pada tahun 1947, yang ketiga, ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972, yang keempat, pedoman umum ejaan yang disempurnakan pada tahun 1975. Lalu, sistem ejaan yang belum atau tidak sempat diresmikan oleh pemerintah adalah yang pertama, ejaan pembaharuan pada tahun 1957, lalu yang kedua, ejaan Melindo pada tahun 1959, lalu yang ketiga, ejaan LPK pada tahun 1966. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Fatin Harunisa dengan NIM 71014221335. Di sini saya akan mempresentasikan bahasa Indonesia tentang pemakaian huruf yang benar sesuai dengan KBBI. Nah, di sini kita akan membahas tentang pemakaian huruf yang benar. Sebelum kita mempelajari bagaimana caranya untuk menggunakan huruf yang benar, kita perlu memahami dari macam-macam huruf itu sendiri. Jadi huruf itu terdiri dari 8 macam. Yang pertama, huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Yang pertama yaitu huruf abjad. Huruf abjad merupakan kumpulan huruf yang melambangkan bunyi untuk menuliskan bahasa. Jumlah huruf abjad dalam bahasa Indonesia ada 26. Berikut ini huruf abjad kapital dan non-kapital dari A sampai Z. Dapat kita lihat dalam kolom pertama sebelah kiri dari A sampai Z itu termasuk huruf kapital, sedangkan dalam kolom pertama di sebelah kanan itu huruf non-kapital dari A sampai Z. Terus yang kedua yaitu huruf vokal. Huruf vokal atau huruf hidup adalah huruf yang suaranya diciri khaskan dengan pita suara yang terbuka sehingga tidak ada tekanan udara yang terkumpul di atas glotif. Huruf vokal terdiri dari 5 huruf yaitu A, I, U, E, dan O. Contoh pemakaian huruf vokal dalam kata itu berada di posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Yang pertama huruf vokal A. Di posisi awal contohnya api, posisi tengah padi, posisi akhir lusa. E, posisi awal enak, posisi tengah peta, posisi akhir sore. I, posisi awal itu, posisi tengah simpan, posisi akhir murni, dan seterusnya sampai U, dalam posisi awal ulang, posisi tengah bumi, posisi akhir ibu. Keterangan untuk pengucapan atau pelafalan kata yang benar, diakritik berikut dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. Yang pertama, diakritik E dilafalkan E, misalnya anak-anak bermain di teras. Kedelai merupakan bahan pokok kecap. B, diakritik E dilafalkan E, misalnya kami menonton film seri. Yang C, diakritik E dilafalkan E, misalnya pertandingan itu berakhir seri. Upacara itu dihadiri pejabat teras Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu huruf konsonan. Huruf konsonan merupakan huruf selain huruf vokal yaitu A, I, U, E, O yang melambangkan konsonan yang terdiri dari 21 huruf yakni B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Contoh pemakaian huruf konsonan dalam kata berada di posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Yang pertama huruf B dalam posisi awal bahasa,
posisi tengah sebut, posisi akhir adab. C. Dalam posisi awal cakap, posisi tengah kaca. D. Posisi awal dua, posisi tengah ada, posisi akhir abad. Dan seterusnya sampai Z. Dalam posisi awal zeni, posisi tengah lazim, posisi akhir juz. Keterangan, huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan X. Yang keempat yaitu huruf diftong. Diftong merupakan huruf gabungan dengan huruf vokal yang menghasilkan bunyi rangkap. Huruf diftong dilambangkan AI, AU, EI, dan OI. Contoh pemakaian huruf diftong dalam kata, dalam posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. AI, posisi awal aileron, posisi tengah balairung, posisi akhir pandai. AU, posisi awal autodidak, posisi tengah taufik, posisi akhir harimau. EI, posisi awal eigendom, posisi tengah geyser, posisi akhir survei. OI, posisi tengah boykot, posisi akhir amboy. Yang kelima, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan merupakan gabungan huruf KH, NG, NY, dan SY yang melambangkan satu bunyi konsonan. Misalnya pemakaian gabungan huruf konsonan dalam kata dalam posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. KH, posisi awal khusus, posisi tengah akhir, posisi akhir tarik. NG, posisi awal ngarai, posisi tengah bangun, posisi akhir senang, dan seterusnya. SY, posisi awal syarat, posisi tengah musyawarah, posisi akhir arasy. Yang keenam, huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Dalam kata apa di awal kalimat huruf A ditulis dalam huruf kapital. Dia membaca buku, D-nya besar. Kita harus bekerja keras, K-nya besar. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah, A-nya besar, H-nya besar. Dewi Sartika, D-nya besar, S-nya besar. Catatan yang pertama, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, ikan mujair, M-nya kecil karena mujair termasuk nama jenis ikan. Mesin diesel, D-nya kecil karena jenis mesin. 10. Ampere, A-nya kecil karena merupakan satuan ukuran. Yang kedua yaitu huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan fan atau huruf pertama kata tugas. Misalnya, Abdul Rahman bin Zaini, penulisan bin ditulis menggunakan huruf kecil karena mengandung anak dari. Ayam jantan dari timur, dari ditulis menggunakan huruf kecil karena merupakan kata tugas. Yang ketiga yaitu huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, dalam petik kapan kita pulang, K-nya menggunakan huruf kapital. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Islam, I-nya besar karena mengandung nama agama, Al-Quran, A-nya besar karena mengandung kitab suci, Tuhan atau Allah, A-nya besar karena mengandung nama Tuhan. Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Allah, A-nya besar, hambanya, N-nya besar karena merupakan kata ganti untuk Tuhan. Yang kelima yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya, Sultan Hasanuddin, S-nya besar karena mengandung gelar kehormatan. Imam Hambali, I-nya besar. Haji Agus Salim, H-nya besar. Raden Ajeng Kartini, R-nya besar. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang yang mulia, Y-nya besar karena mengandung sapaan. Terima kasih Kiai. Silakan duduk Prof, P-nya besar. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, W-nya besar, P-nya besar
karena mengandung unsur nama jabatan dan diikuti dengan nama, yaitu Adam Malik. Terus yang ketujuh yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya bangsa Indonesia I-nya besar, suku Dani D-nya besar, bahasa Bali B-nya besar. Catatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya pengindonesiaan kata asing I-nya kecil karena sebagai bentuk dasar kata turunan. Contoh lainnya yaitu keinggris-inggrisan I-nya kecil. Yang ke-8 A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya tahun Hijriah H-nya besar, Tarik Masehi M-nya besar, bulan Agustus A-nya besar karena mengandung nama bulan, hari Jumat J-nya besar. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya Konferensi Asia Afrika K-nya besar, A-nya besar, A-nya besar. Perang Dunia II P-nya besar, D-nya besar karena mengandung nama peristiwa sejarah. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia P-nya besar, K-nya besar. Catatan, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya Pulau Miagas P-nya besar, M-nya besar. Danau Toba D-nya besar, T-nya besar. Jazirah Arab J-nya besar, A-nya besar. Catatan, yang pertama huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya berlayar ke Teluk T-nya kecil karena tidak menjelaskan penjelasan atau tidak menjelaskan keterangannya. Mandi di sungai S-nya kecil. Yang kedua yaitu huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya jeruk Bali B-nya kecil karena mengandung nama jenis. Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misalnya, kita mengenal berbagai macam gula seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu, dan gula aren. Dalam penggunaan gula Jawa, J-nya kecil, gula pasir P-nya kecil, gula tebu T-nya kecil, dan gula aren A-nya kecil. Contoh, berikut bukan nama jenis. Dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, dan batik Yogyakarta yang masing-masing huruf J-nya besar, P-nya besar, S-nya besar, Y-nya besar. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk. Misalnya Republik Indonesia R-nya besar, I-nya besar. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia M-nya besar, P-nya besar, R-nya besar, R-nya besar, I-nya besar. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta nama majalah dan surat kabar kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. D-nya besar, A-nya besar, M-nya besar, K-nya kecil, J-nya besar, L-nya besar, K-nya kecil, R-nya besar. Karena termasuk judul buku. Yang ke-12 yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya SH sarjana hukum, Prof profesor, SDR saudara, TN tuan. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya dalam petik kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Dalam kalimat langsung bapak B-nya besar karena mengandung penyapaan atau pengacuan.
Catatan, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita, B-nya kecil, I-nya kecil, karena bukan merupakan penyapaan. Terus yang kedua yaitu kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, sudahkah Anda tahu, kata Anda ditulis dengan huruf depan huruf kapital. Yang ketujuh yaitu huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Dalam kata Pujangga Baru ditulis menggunakan huruf miring karena termasuk nama majalah atau judul dari majalah. Terus contoh yang kedua itu berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Dalam penulisan Cakrawala ditulis huruf miring karena mengandung nama surat kabar. Terus Pusat Bahasa 2011 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat cetakan kedua Jakarta 2 Gramedia Pustaka Utama. Dalam penulisan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ditulis menggunakan huruf miring karena termasuk judul buku. Terus yang kedua yaitu huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, dia tidak diantar tetapi mengantar. Dalam kata diantar dan mengantar ditulis menggunakan huruf miring karena mengkhususkan kata atau kalimat. Terus buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Dalam kalimat lepas tangan ditulis menggunakan huruf miring karena mengkhususkan suatu kata. Terus yang ketiga itu huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, Weltanschauung bermakna pandangan dunia. Weltanschauung itu merupakan bahasa asing sehingga ditulis menggunakan huruf miring. Catatan yang pertama, nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Yang kedua, dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik, bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Yang ketiga, kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Yang ke-8 yaitu huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya, huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Misalnya, 1.1 latar belakang dan masalah, 1.1.1 latar belakang, 1.1.2 masalah, 1.2 tujuan. Dalam penulisan tersebut menggunakan huruf tebal karena termasuk atau menjelaskan tentang subbab masing-masing isinya. Saya Siti Fatimatu Zahro dengan NIM 32014222035 dari Prodi Pendidikan Geografi. Saya Siti Fatimatu Zahro akan menjelaskan tentang penulisan kata. Penulisan kata sendiri dibagi menjadi 11 macam, antara lain yaitu kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya, serta yang terakhir kata sandang, si, dan sang. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya kantor pajak penuh sesak, saya pergi ke sekolah, buku itu sangat tebal. Yang kedua, kata berimbuhan. Imbuhan ini ada awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Misalnya, berjalan, mempermudah, lukisan, perbaikan, berkelanjutan, gemeteran, dan kemauan. Catatan, yang pertama, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, sukuisme, kamerawan, seniman, dan gerejawi. Yang kedua, bentuk terikat ditulis terikat dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, adibusana, aerodinamika, bikarbonat, biokimia, dekameter, demoralisasi, eka bahasa ekstrakurikuler,
infrastruktur, prasejarah. Yang ketiga ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak, buku-buku, hati-hati, kuda-kuda, biri-biri, cumi-cumi. Pada contoh tersebut ada tanda hubung di tengahnya, di antara kata-kata tersebut. Catatannya, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya, surat kabar menjadi surat-surat kabar, kapal barang menjadi kapal-kapal barang, rak buku menjadi rak-rak buku. Yang keempat ada gabungan kata. Terdiri dari 5 macam. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, kambing hitam, model linear, dan persegi panjang. Yang kedua, gabungan kata yang menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak tanda hubung istri pejabat menjadi anak istri tanda hubung pejabat. Ibu tanda hubung bapak kami menjadi ibu bapak tanda hubung kami. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya, bertepuk tangan, menganak sungai. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya, dilipat gandakan, menggaris bawahi, menyebar luaskan. Yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya, acap kali, hulu balang, radioaktif. 5. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, buah, main. B. Huruf ditong a, i, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Misalnya, pandai, aula, saudara. C. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan atau termasuk huruf gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya, bapak, lawan, dengan, kenyang. Yang D. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya, April, makhluk, mandi. E. Jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, ultra, infra, bentrok. Catatan, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Misalnya, bangkrut, bangsa. Yang kedua, pemenggalan kata turunan. Sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Misalnya, berjalan, mempertanggungjawabkan, membantu. C. Jika sebuah kata terdiri atas 2 unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Misalnya, biografi. Bisa juga bio tanda hubung grafi dan bio tanda hubung o tanda hubung gra tanda hubung f. Keempat, nama orang yang terdiri atas 2 unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya, lagu Indonesia Raya digubah oleh W.G. Rudolf Supratman. 5. Singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. Misalnya, Pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar R.N.K. Ranggawarsita atau Raden Ngabei Ranggawarsita. Yang keenam yaitu penulisan kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di lemari. Yang ketujuh, partikel. Partikel dibagi menjadi 3, yaitu pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? B.
Atau yang kedua yaitu partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Yang ketiga yaitu partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, karyawan itu mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Yang kedelapan yaitu singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, A.H. Nasution merupakan singkatan dari Abdul Haris Nasution. Yang kedua, A. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, NKRI merupakan singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, PT merupakan singkatan dari perseroan terbatas. Ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya, halaman, singkatannya adalah HLM diikuti tanda titik setelahnya. Dan lain-lain, singkatannya itu DLL diikuti tanda titik setelah huruf L terakhir. Yang keempat yaitu singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya, atas nama, singkatannya yaitu A.N. Dengan alamat, singkatannya menjadi D.A. Yang kelima, lambang kimia. Singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang yang tidak diikuti tanda titik. Misalnya, kuprum singkatannya itu CU dan sentimeter singkatannya itu cm. 6. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, Badan Informasi Geospasial menjadi BIG dan Badan Intelijen Negara menjadi BIN. Yang ketujuh, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Badan Urusan Logistik ditulis menjadi Bulog dengan B-nya besar atau huruf kapital. Yang kedelapan, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, IPTEK, yaitu akronim dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pemilu, dari Pemilihan Umum. Yang kesembilan ada penulisan angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Dalam angka dan bilangan terdapat berbagai macam penulisan kata. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam rincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Yang kedua, A. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. 50-nya ditulis menggunakan huruf, jangan ditulis menggunakan angka atau bilangan. B. Apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. Misalnya, panitia mengundang 250 orang pertama. 250 ditulis menggunakan angka. 3. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang. Misalnya, 0,5 cm, 5 kg, 4 hektar, 5 juta rupiah, dan 10 liter. Yang kelima, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya, Jalan Tanah Abang 1 nomor 15 atau Jalan Tanah Abang 1 tanda miring 15.
garis miring 15. Yang keenam, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misalnya, surat Yasin ayat ke-9. Yang ketujuh, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Pertama, bilangan utuh, misalnya 12. Yang kedua, bilangan pecahan, misalnya setengah atau seperdua. Yang kedelapan, penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya, abad ke-20 ditulis dengan angka Romawi menjadi abad XX atau bisa juga digunakan menjadi huruf abad ke-20. Yang ke-9, penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. 5 lembar uang seribuan tahun 1950-an. Angka 1000 dan angka 150 berakhiran dengan kata an, maka ditulis dengan huruf biasa menjadi 5 lembar uang seribuan tahun 1950-an. Angka 10, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. 11, penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan sebagai berikut. Misalnya, pembelian barang seharga 5 juta rupiah ke atas harus dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban. 12, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Misalnya, kelapa dua-duanya ditulis menggunakan huruf. Penulisan kata yang ke-10 yaitu kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah ku jual, majalah itu boleh kau baca. Dan penulisan kata yang terakhir atau yang ke-11 yaitu kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Ibu itu menghadiahi sang suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Rahma Aulia dengan NIM 32014222019. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang pemakaian tanda baca. Baik, yang pertama ada tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contoh, dia akan datang pada pertemuan itu. Di akhir kalimat ada tanda titik. Selanjutnya, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Contoh, A titik 1 titik kondisi kebahasaan di Indonesia, dan seterusnya. Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh, 01 titik 35 titik 20 jam atau 1 jam 35 menit 20 detik. Selanjutnya, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Misalnya, Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia titik Jakarta titik Moeliono, Anton M titik 1989 titik Kembara Bahasa titik Jakarta titik 2 Gramedia titik. Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contoh, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Yang kedua ada tanda koma.
Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Contohnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contohnya, karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Selanjutnya, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contohnya, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Misalnya, hati-hati, ya jalannya licin. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Selanjutnya, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Contoh, Bambang Irawan, M. Hum. Selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan yang dinyatakan dengan angka. Contoh, 27,3 kilo. Oke, yang selanjutnya ada tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contoh, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. 2. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contoh, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia dan sebagainya. Selanjutnya, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos, pisang, apel, dan jeruk. Selanjutnya ada tanda titik 2. Oke, ketentuannya, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Selanjutnya, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Contoh, A. Ketua Ahmad Wijaya, Sekretaris Siti Aryani, Bendahara Aulia Arimbi. Oke, teman-teman bisa dilihat contohnya di situ. Selanjutnya, tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, ibu, bawa koper ini, nak.
Amir, baik Bu. Ibu, jangan lupa letakkan baik-baik. Selanjutnya ada tanda hubung. Baik, ketentuannya. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contohnya, di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut. Selanjutnya, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contoh, anak-anak. Selanjutnya, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Contohnya, 11 ada tanda hubung 11, ada tanda hubung 2013. Oke, bisa dilihat teman-teman. Selanjutnya, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contoh, berevolusi. Baik, yang selanjutnya ada tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contoh, kemerdekaan bangsa itu, ada tanda pisah. Saya yakin akan tercapai, ada tanda pisah lagi, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Selanjutnya, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Contoh, Soekarno-Hatta, ada tanda pisah. Proklamator kemerdekaan RI, ada tanda pisah lagi, diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Selanjutnya, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya, tahun 2010 sampai 2013. Oke, selanjutnya ada tanda tanya. Pasti kalian udah pada tahu tanda tanya bentuknya seperti apa. Bisa dilihat di situ udah ada contohnya ya. Oke, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Di situ ada tanda tanya. Terus, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Tanda tanya, tapi di situ tanda tanya di dalam tanda kurung ya. Selanjutnya ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contohnya, bayarlah pajak tepat pada waktunya. Selanjutnya ada tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, penyebab kemerosotan. Terus ada tanda elipsis di situ akan diteliti lebih lanjut. Ada catatan. Tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Selanjutnya, tanda elipsis juga pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik atau jumlah titik 4 buah. Selanjutnya, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Contohnya, jadi simpulannya, terus di situ ada tanda elipsis. Oh, sudah saatnya istirahat.
Tetapi ada catatannya juga. Tanda elipsis itu didahului dan diikuti dengan spasi. Dan tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik atau jumlah titik 4 buah. Selanjutnya ada tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Contoh, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul saja, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya, film Ainun Habibi. Ainun dan Habibi itu ada tanda petiknya ya teman-teman, merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel. Selanjutnya, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, tetikus itu ada tanda petiknya. Komputer ini sudah tidak berfungsi. Oke, selanjutnya ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lainnya. Contoh, tanya dia. Ku dengar bunyi kring-kring tadi. Selanjutnya, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Contohnya, tergugat. Itu artinya yang digugat. Itu ada tanda petik tunggalnya di situ. Selanjutnya ada tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, di situ ada warga baru itu belum memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Nah, itu harus menggunakan tanda kurung. Selanjutnya, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya, sajak Tranggono yang berjudul Ubud atau nama tempat yang terkenal di Bali ditulis pada tahun 1962. Keterangan itu lihat tabel nomor 10. Itu dikurung ya, teman-teman. Menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. Selanjutnya, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contohnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus, itu dalam tanda kurung Transjakarta. Selanjutnya, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Contohnya, faktor produksi menyangkut A. bahan baku, B. biaya produksi, dan C. tenaga kerja. Oke, untuk poin A, B, C itu dikurung loh teman-teman. Seperti contoh di situ bisa dilihat. Oke, selanjutnya ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan dan kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Contohnya, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dengan kata dengan itu ada tanda kurung siku. Kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contohnya, persamaan kedua proses itu atau perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 35 sampai 38. Baik,
kata lihat halaman 35 sampai 38 itu di tanda kurung siku. Perlu dibentangkan di sini. Selanjutnya ada tanda garis miring. Oke. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, tahun ajaran 2012 garis miring 2013. Selanjutnya, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contohnya, mahasiswa garis miring mahasiswi, atau di situ mahasiswa dan mahasiswi. Selanjutnya, tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan dan kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Contohnya, buku pengantar, link, garis miring, G, garis miring, Uistik. Karya Verhaar dicetak beberapa kali. Baik, yang terakhir ada tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat ini dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka, tahun dalam konteks tertentu. Contohnya, di situ ada mereka sudah datang kan? Oke, arti katakan itu berarti bukan ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siska Anggunti Arsi, NIM 6101422006 dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan unsur serapan. Nah, dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa. Baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dibagi menjadi 2 kelompok yang besar. 1. Unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti force, majeur, de facto, de jure, dan exploitation de home, part home. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. 2. Unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan, ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Kata serapan juga masuk ke dalam bahasa Indonesia itu dengan 4 cara. 1. Adopsi. Adopsi pemakaian bahasa mengambil bentuk dan makna kata asing itu secara keseluruhan. Contohnya, supermarket, plaza, atau mall. Yang kedua itu ada adaptasi. Adaptasi pemakaian bahasa hanya mengambil makna kata asing itu, sedangkan ejaan atau penulisannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Contohnya, pluralization menjadi pluralisasi, dan banyak lagi. Yang ketiga itu ada penerjemah. Penerjemah itu pemakaian bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing itu. Lalu kata tersebut dicari pandangannya dalam bahasa Indonesia. Contohnya, tryout menjadi Indonesianya kada menjadi bahasa Indonesianya itu uji coba, upload menjadi mengunggah,
download menjadi mengunduh. Yang keempat ada rekreasi. Pemakaian bahasa hanya mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa asing. Cara ini mirip dengan cara penerjemah, tetapi tidak menuntut membentuk bahasa Indonesia mirip seperti cara penerjemah. Misalnya, kata dalam bahasa asli ditulis dalam 2 atau 3 kata, sedangkan bahasa Indonesia hanya 1 kata. Contohnya itu spare parts menjadi suku cadang. Selanjutnya itu ada kaidah penyusuan ejaan unsur dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. 1 ada al. Al dari Belanda itu A-nya ada 2, menjadi diindonesiakan menjadi A-nya ada 1, al aja. Contohnya tuh nasional, tuh A-nya ada 2. Jadi diubah menjadi bahasa Indonesia itu nasional. Ada lagi itu pal, menjadi Indonesia itu pal, A-nya ada 1. Ada lagi oktav, A-nya tuh ada 2, menjadi di Indonesia kan menjadi oktav, C-nya diganti K, A-nya 1. Yang kedua itu dari Sanskerta, C, diubah menjadi bahasa Indonesia itu S. Contohnya itu sabda, menjadi Indonesia sabda. Ada lagi contohnya itu sastra menjadi sastra. Yang ketiga itu Yunani, OE. Yunani menjadi bahasa Indonesia itu jadi E, O-nya nggak ikut. Contohnya oeterogen diganti menjadi bahasa Indonesia itu estrogen. Oenologi menjadi bahasa Indonesia itu enologi. Gitu. Yang keempat itu ada dari Arab, KH tetap KH. Contohnya khusus tetap menjadi khusus. Akhir tetap menjadi akhir. AKHI, akhir. Dan yang kelima, OO dari Inggris diubah menjadi Indonesia itu jadi U. Contohnya itu karton menjadi tidak di bahasa Indonesia kan menjadi kartu. KCARTOON diubah menjadi Indonesia itu kartu biasa, KARTU. Ada lagi itu prof, menjadi bahasa Indonesia itu jadi proof. O-nya yang 2 itu diganti diubah menjadi U. Terima kasih. Sekian dari pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.